Saya mau tanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kok datang belakangan? Terus Tuhannya Nabi Adam sampai Adam Idris Nuh Soleh sampai Nabi ke-23 itu siapa Tuhannya? Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu topik yang tentunya lebih bersifat umum, tapi tetap kita akan memberikan argumentasi, jawaban bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Ulasan kali ini saya beri judul Muslimah bertanya, Kristen menjawab. Ibu muslimah yang satu ini minimal mengajukan 4 pertanyaan dan nanti akan kita jawab satu persatu. Yang pertama, kira-kira kalau saya sederhanakan kalimatnya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan? Yang kedua, katanya Yesus itu Tuhan, kok Tuhan menerima kitab Injil? Kira-kira maksudnya dari Tuhan yang mana lagi? Yang ketiga, Islam percaya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kenapa Kristen tidak percaya Al-Quran? Yang keempat, apakah ada yang hafal kitab Injil sama seperti saudara-saudara kita Islam atau Muslim banyak yang hafal Al-Quran? Ini merupakan pertanyaan demi pertanyaan yang sangat menarik. Terus terang saya memberikan dulu disclaimer, saya tidak mau mencampuri urusan agama, kitab suci, keyakinan nabi orang lain. Tetapi karena ini ditujukan langsung oleh seorang ibu muslimah mengajukan pertanyaan kepada pihak Kristen, dan ini sudah diunggah di publik atau di media sosial, maka saya sebagai bagian dari orang Kristen punya hak jawab untuk memberikan argumentasi dan pendapat. Tanpa panjang lebar, mari kita saksikan semangat dari seorang ibu muslimah yang bertanya kepada pihak Kristen ketika diadakan sebuah dialog atau perdebatan. Saya mau tanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kok datang belakangan? Terus Tuhannya Nabi Adam sampai Adam Idris Nuh Soleh sampai Nabi ke-23 itu siapa Tuhannya? Memang culculan ngadeg dewe. Ngerti mas saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan dan nggak pakai baju lagi? Ngerti maksud saya? Mestinya kalau Yesus itu Tuhan, itu datang duluan dong. Kenapa kok duluan Nabi Adam? Iya. Terus Yesus dianggap Tuhan, alasannya karena nggak punya bapak. Nabi Adam lebih berhak nggak punya bapak dan ibu dong. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Yesus menerima kitab Injil dari mana? Tuhan menerima dari mana? Tuhan kok menerima dari langit? Loh, langit itu siapa? Loh, ngerti maksud saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia menerima kitabnya diterima dari mana? Berarti dari Tuhan Allah toh? Ngerti maksud saya? Iya. Kalau orang Islam percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, tapi kalau orang Kristen kenapa Al-Quran nggak dipercaya? Kok nggak adil ya? Yang kurang satu lagi, kalau dalam Al-Quran
Tapi kamilah kata Allah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang menjaga keasliannya. Kalau di dalam Islam jutaan orang yang hafal Al-Quran, sehingga ketika ada salah, ada kekeliruan bisa diperbaiki. Iya, oke Bu, terima kasih Bu Tapi ya. itu apakah ada yang hafal kitab Injil? Iya. Baik, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sangat seru, menarik untuk kita bahas dan ulas. Ibu yang satu ini begitu antusias dan bersemangat didasari dengan percaya diri yang sangat tinggi ketika mengajukan beberapa pertanyaan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang ini sebenarnya bukan pertanyaan yang baru kita dengar dari saudara-saudara kita Muslim atau dari Islam. Lebih tepatnya dari oknum-oknum Islam atau Muslim. Pertanyaannya begini, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan? Dengan pengertian beliau tadi menjelaskan, kalau begitu siapa dong Tuhannya Adam? Siapa dong Tuhannya 23 nabi-nabi sebelum Yesus? Kira-kira maksud beliau adalah demikian. Aturan supaya masuk akal, dapat diterima dan dimengerti. Yesus yang adalah Tuhan harus lebih duluan datangnya dibanding dengan Adam dan nabi-nabi kalau dalam konteks Kristenan perjanjian lama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan model begini tidak pernah dan tidak akan pernah mengusik, mengganggu keyakinan, keimanan, kepercayaan orang-orang Kristen. Karena apa? Bukan karena tidak bisa menjawab, tetapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang patut ditaruh senyum, atau kita tertawa mendengarkan pertanyaan yang demikian. Ini bukan dengan maksud melecehkan, meremehkan, dan merendahkan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak atau kurang berbobot dalam konteks standar kualitas pertanyaan yang harus diajukan di dalam kekristenan. Pertanyaan seperti ini supaya jangan menimbulkan kekeliruan dan kesalahan di luar sana, karena sudah di publik pernyataan ini. Siapa tahu nanti ada saudara-saudaraku dari Kristen yang tidak paham, tidak mengerti menjawab ini. Maka saya perlu sebagai seorang yang melayani Tuhan memberikan respon dan tanggapan. Karena pernyataan ini telah dipublik, maka saya menjawabnya secara publik juga. Itu supaya fair, supaya adil, sehingga tidak menimbulkan kesalahmengertian dan kesalahpahaman. Pertama, menjawab pertanyaan seperti ini, saya ingin balik bertanya kepada ibu muslimah yang sangat antusias dan bersemangat mengajukan pertanyaan ini. Yang ibu maksudkan dengan Tuhan di sini apa? Itu dulu yang pertama. Karena ada banyak orang di luar sana selalu mendengungkan, menyuarakan seolah-olah dengan maksud, tujuan, dan sasaran supaya orang Kristen ragu akan ketuhanan Yesus. Saya perlu ingatkan, ketuhanan Yesus bukan karena diangkat oleh manusia. Tidak pantas Yesus itu disebut Tuhan kalau karena diangkat oleh manusia.
Sampai seperti mengangkat RT, RW, dan seterusnya. Tidak. Bukan diangkat di Konsili Nikea Konstantinopel 325. Itu sesat. Tidak pernah ada pengertian, keyakinan, pemahaman orang-orang Kristen demikian. Itu dulu yang saya ajukan pertama-tama. Karena ada banyak saudaraku di luar kekristenan yang selalu gagal paham tentang Yesus itu Tuhan. Yes, 100%. Tapi pertanyaannya, di dalam benak Bapak Ibu Saudara di luar kekristenan yang bertanya, Yesus itu Tuhan, maksud Anda apa? Apakah yang dimaksudkan Yesus itu adalah Allah? Kalau Anda samakan Yesus Tuhan dengan Yesus Allah, orang Kristen membedakan hal itu. Mana ada dalam Alkitab dikatakan Yesus itu Tuhan. Yesus mengaku aku adalah Tuhan. Ada. Yohanes 13 ayat 13. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Perkataanmu itu benar sebab aku memang guru dan Tuhan. Yesus yang memberikan respon dan tanggapan kepada murid-muridnya, yang menyebut dia sebagai guru dan Tuhan, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh murid-murid, bahwa memang benar perkataanmu itu, bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Kepada ibu terkasih yang bertanya ini, maksud Anda Tuhan di sini pengertiannya apa? Kalau pengertiannya Tuhan di sini adalah Allah, maka Anda kembali gagal paham, salah mengerti kekristenan. Kenapa saya katakan demikian? Tolong ini perhatikan, orang-orang Kristen juga banyak yang gagal mengerti, memahami ini. Ketika Yesus disebut Tuhan, itu bukan dalam arti Yesus Allah. Itu sebabnya ketika seorang Thomas yang awalnya dia ragu-ragu, akhirnya memberikan pengakuan yang sangat eksplisit, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau memang pengertian Yesus Tuhan dan Allah sama di sana, kenapa Thomas harus berkata, ya Tuhanku dan Allahku? Berarti pengertian Tuhan bagi Yesus dan Allah bagi Yesus itu berbeda. Yesus itu Tuhan, yes, benar, 100%. Yesus itu Allah, benar. Tapi jangan digado-gadokan antara Yesus Tuhan dengan Yesus Allah. Yesus itu Tuhan terkait dengan gelar, jabatan, kepenguasaan. Itu yang dimaksud dalam konteks kekristenan. Jadi kalau disebut Yesus itu Tuhan artinya Allah, keliru. Jangan pakai apa yang kau yakini di agamamu, kau cap itu kepada apa yang diyakini oleh orang Kristen. Tidak sama, berbeda. Yesus Tuhan dalam konteks kekristenan itu berbeda dengan Yesus Allah. Ini harus disadari. Jadi jangan sok lebih pintar, lebih menguasai, lebih paham orang-orang di luar sana yang sebenarnya ilmunya hanya cetek, dangkal, dan miskin. Seolah-olah Anda lebih tahu dari kekristenan. Tidak. Kasihan. Makanya saya selalu mengatakan dan menyuarakan, ketika engkau datang ke laman ini atau ke YouTube media sosial yang lain, datanglah untuk punya roh kerendahan hati, rindu untuk belajar. Karena kesimpulan-kesimpulan yang kau buat tentang doktrin ajaran kekristenan bukan seperti kesimpulanmu. Jangan paksakan kesimpulanmu. Itu harus diyakini, dipegang, dipercaya orang Kristen. Karena kesimpulanmu keliru, salah, menyimpang, menyesatkan. Yesus itu Tuhan dalam pengertian bahasa Yunani itu kurios. Bahasa Inggris Lord, pemimpin, raja, penguasa. Ketuhanan Yesus bukan karena diangkat manusia, tapi diberikan oleh Bapa kepadanya oleh kehendak Bapa. Makanya ada ayat yang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa
Kuasa apa? Kuasa ketuhanan diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Allah lah yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36. Saya tunjukkan untuk kita bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak otomatis dalam konteks Kristenan artinya Allah. Bukan saya mengingkari Yesus itu Allah. Dan nanti saya akan bongkar tunjukkan kegagalpahaman model-model seperti ibu muslimah yang semangat bertanya ini. Beliau seolah-olah membuat pertanyaan, waduh terpojok ini orang Kristen. Tidak. Kasihan ibu muslimah yang bertanya ini karena dia tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Dia simpulkan sesuatu di dalam benak dan pikirannya. Inilah yang dipahami oleh orang Kristen. Kita ajukan pertanyaan demikian supaya orang Kristen terpojok, kena telak. Ternyata tidak. Karena yang dipahami oleh ibu terkasih tidak seperti yang kami pahami. Tapi paling tidak saya perlu menjelaskan. 1 Korintus 6 ayat 14. Dikatakan demikian, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kalimat ini menjadi rancu kalau Tuhan di situ artinya Allah. Mustakil mana mungkin Allah membangkitkan Allah. Allah yang mana lagi? Allah itu Esa. Keesaan Allah dalam kekristenan itu, Allah itu disapa dengan Bapa. Bapa itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Firman tidak dicipta, roh tidak dicipta. Allah yang membangkitkan Tuhan. Otomatis pengertian Tuhan di sini bukan Allah. Karena Tuhan di sini merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi Allah yang membangkitkan Yesus. Tapi jangan lupa, Yesus sendiri nanti saya jelaskan dalam praeksistensinya juga sanggup untuk mengambil dan menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 sekaligus untuk menjawab, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus, tapi Yesus menyerahkannya kepada Bapaknya dan dia berkuasa mengambilnya kembali. Dari ayat itu juga sebenarnya kita harus sadar dan terbuka. Mana mungkin kalau dia hanya kategori manusia utusan seperti yang kau pikirkan, nabi dan rasul seperti yang kau pikirkan, mana mungkin seorang bisa memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali? Tidak mungkin. Mana ada orang begitu di dunia ini? Enggak ada. Itu dia. Jadi sekarang begini. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan? Saya mau kasih tahu kalau pengertian yang Anda maksud di sini Tuhan adalah Allah. Dalam konteks kekristenan ada yang disebut dengan duinatur Kristus. Kalau Anda tidak memahami duinatur Kristus, itu urusanmu. Bukan urusan orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa duinatur Kristus? Kristus itu memiliki keilahian dan kemanusiaan. Kemanusiaan tidak menghilangkan keilahian. Keilahian tidak jadi memungkiri eksistensi keberadaan sebagai manusia. Setelah firman turun nuzul menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, pemikiran saudara-saudaraku dari luar Kristen begini. Kalau kucing sudah menjadi tikus, maka kucing tidak ada, tikus yang ada. Bukan begitu konsep kekristenan. Konsep kekristenan itu adalah firman itu mengenakan tubuh kemanusiaan. Sehingga ada natur yang bertambah dalam dirinya. Yang tadinya hanya eksistensi yang ilahi sebagai firman, sekarang dia mengenakan tubuh kemanusiaan dalam dirinya. Itu maksudnya. Jadi ibu yang terkasih, ibu muslimah yang bersemangat antusias bertanya ini, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang di belakangan? Yang datang
datang belakangan itu adalah keberadaan sebagai manusia yang dikandung oleh Bunda Maria, setelah itu dilahirkan, bertumbuh, makin besar, umur 12, berdialog dengan tua-tua Yahudi, umur 30 mulai pelayanan, selama 3,5 tahun melayani sampai dia mati di kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, 40 hari menampakkan diri kepada banyak orang, setelah itu dia naik ke sorga. Dia datang dari sorga, menjanjikan sorga, dia kembali ke sorga, pemilik penguasa sorga, maka pasti masuk sorga. Jadi yang datang belakangan siapa? Bukan dalam eksistensi sebagai firman, tapi sebagai manusia yang mana roh, jiwa dan tubuhnya itu manusia. Roh, jiwa, tubuh manusianya itu yang datang belakangan. Jadi ada saudara-saudaraku dari luar kekristenan ini merasa diri lebih pintar, lebih cerdas, lebih menguasai, tapi mereka gagal paham. Dan kurang lebih 2000 tahun yang lalu sudah ada kelompok yang gagal paham seperti Ibu Muslimah yang baik hati ini. Saya buka untuk kita menunjukkan ayat-ayat. Yohanes 8 ayat ke-56 sampai 58. Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Dikatakan demikian, Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Dengarkan baik. Dalam konteks eksistensi keberadaan sebagai manusia, Abraham itu 2000-3000 tahun lebih duluan daripada Yesus. Tapi firman ini berkata, Abraham telah melihat hariku. Kapan dilihat oleh Abraham? Sudah ada 2000-3000 tahun yang lalu. Berarti di sini Yesus ingin memperkenalkan dirinya bahwa keberadaan Yesus itu bukan hanya yang fisik, yang manusia saja. Karena apa? Ayat berikutnya 57. Inilah gagal paham dari orang-orang Yahudi, sama dengan gagal paham dari Ibu Muslimah yang baik hati ini, sama dengan gagal paham dari banyak polemikus dan apologet di luar kekristenan yang merasa diri paling handal, paling pintar, paling jenius, paling hebat dari orang-orang Kristen, tapi sebenarnya nggak ngerti apa-apa tentang kekristenan. Karena Anda mendapatkan guru yang salah, makanya Anda menerima pengajaran yang salah. Kan itu yang turun-temurun. Misalnya dari siapa ini namanya ini? Ahmad Dedat ya. Ahmad Dedat turun ke Zakir Naik turun ke sini, turun kepada Bapak Ibu Saudara. Sehingga selalu salah kaprah, salah mengerti, salah paham kekristenan, kesimpulan-kesimpulan yang dibuat ngawur sama sekali. Ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Gagal paham. Apakah Yesus berbohong di sini? Oh tidak, Yesus itu tidak berdosa. Tipu daya, dusta, bohong tidak ada dalam mulutnya. Engkau belum sampai 50 tahun, engkau telah melihat Abraham. Engkau telah bertemu Abraham. Di mana? Mana mungkin? Apa jawab Yesus? Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham kurang lebih 2000 tahun, 3000 tahun yang sebelum Masehi. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yesus lebih duluan ada daripada Abraham. Pertanyaan saya, apakah Yesus merujuk kepada eksistensi keberadaan sebagai manusia? Tentu tidak, karena kemanusiaannya pas yang dipikirkan dalam keterbatasan dari orang-orang Yahudi. Umurnya belum sampai 50 tahun. Karena umurnya kurang lebih masih 30 sampai 33. Setengah tahun.
Tapi gagal pahamnya orang-orang Yahudi sama seperti gagal pahamnya ibu terkasih ini. Bahkan banyak polemikus, apologet, youtuber dari luar kekristenan gagal paham karena mereka tidak mengerti, tidak memahami dan tidak mempercayai pra-eksistensi Yesus sebelum menjadi manusia. Dia sudah ada. Bahkan dalam konteks teologi disebut teopani, penampakan diri yang ilahi dalam bentuk manusia, dalam bentuk malaikat. Kenapa Abraham bisa melihat hari Yesus? Karena memang pernah ada 3 sosok yang mendatangi Abraham sebelum menghancurkan Sodom dan Gomora. Salah seorang di antaranya disebut dengan Tuhan dipanggil oleh Abraham. Siapakah itu? Penampakan diri firman dalam bentuk teopani. Itu maksudnya. Jadi sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Termasuk juga nanti pertanyaan ibu ini, siapa Tuhannya? Adam, yang orang Kristen akui sebagai manusia pertama, baru nanti Hawa, baru Kain, Habel, dan seterusnya. Siapakah Tuhannya? Ya Tuhannya Bapa di surga yang memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Itulah Tuhannya, itulah Allahnya. Apakah Yesus ada di sana? Ada. Dalam keberadaan sebagai manusia? Tidak. Karena apa? Kemanusiaan Yesus yang utuh roh jiwa tubuhnya itu dari rahim Bunda Maria tanpa hubungan biologis antara Yusuf dengan Bunda Maria. Jadi sekarang begini, kalau begitu kita harus mengerti lebih luas Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5 disebut, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, kemuliaan sudah dimiliki oleh Yesus di hadirat Bapa. Pertanyaan saya, apakah itu dalam keberadaan sebagai manusia? Bukan. Jangankan sebelum Abraham, jangankan sebelum Adam, sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah ada dalam pra-eksistensi sebagai firman. Makanya Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh siapa? Oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi menjawab ibu ini sangat mudah dan gampang di tengah-tengah ketidakmengertian, ketidakpahaman beliau. Tapi PD-nya luar biasa. Dia berpikir seolah-olah Kristen sudah mati kutu, sudah disekat mati, tidak bisa menjawab. Gampang menjawabnya, mudah menjawabnya. Jangankan sebelum Abraham, jangankan sebelum Adam, sebelum dunia diciptakan, dijadikan, Yesus sudah ada dalam eksistensi sebagai firman. Bahkan firman itulah yang mencipta dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Firman itulah yang menjadi manusia, namanya nanti Yesus. Sudah terjawab ya? Apalagi tadi ibu itu dari membuat satu anak kalimat pertanyaan. Bukankah Adam lebih hebat daripada Yesus yang disebut Tuhan? Karena apa? Katanya Yesus itu disebut Tuhan oleh karena lahir tanpa ayah. Lebih hebat lagi Adam, tanpa ayah, tanpa ibu. Kenapa enggak disebut Tuhan? Pertanyaan saya, sebelum Adam itu dicipta, apakah dia sudah ada? Belum ada. Jadi tetap harus takluk dan tunduk Adam kepada Yesus. Karena apa? Karena Yesus sudah ada secara kekal di hadirat Bapa, bahkan sebelum dunia dijadikan.
Yang kedua, katanya Yesus itu Tuhan. Kok menerima kitab Injil dari langit? Dari langit berarti dari Tuhan Allah. Kok Tuhan menerima Injil dari Tuhan Allah? Saya kasih tahu, ini tidak ada dalam konsep kekristenan. Ini ada dalam konteks saudara-saudaraku di luar kekristenan. Makanya ada kesimpulan, Taurat diberikan kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, dan mereka menyimpulkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Gak pernah dalam doktrin ajaran kekristenan Yesus itu menerima Injil gedebuk dari langit. Gak ada. Gak ada pengertian pemahaman Kristen demikian. Tidak ada. Bahkan dalam kekristenan Injil itu berbicara tentang Yesus Kristus. Bukan Yesus yang menerima Injil, tapi Yesus Kristus pribadinya, karyanya, kuasanya, namanya yang menyelamatkan. Itulah yang diberitakan oleh Injil. Karena Injil itu berasal dari bahasa Yunani. Evangelion, kabar baik, kabar yang menyelamatkan, kabar yang mengampuni, kabar yang membebaskan, kabar yang membenarkan, dan lain sebagainya. Saya tunjukkan ayatnya. Jadi jangan pakai pola pikir dari saudaraku di luar Kristen. Memiliki Kristenan, dalam konteks Kristen tidak pernah ada Injil diterima oleh Yesus. Tidak. Tapi Injil itu berbicara tentang Yesus Kristus yang datang dari surga, yang melayani di dunia ini, yang mati di kayu salib, yang dikuburkan, yang bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri 40 hari, dan naik ke surga. Itulah intisari dari berita Injil tentang Yesus Kristus. Coba kita lihat Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi Injil itu tentang Yesus Kristus anak Allah. Bukan Yesus yang menerima Injil. Gak ada konsep begitu. Jangan paksakan konsepmu untuk kami terima, karena kami tidak mengimani demikian. Adapun disebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai kitab Injil, itu adalah hasil interaksi para murid bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun khususnya dalam pelayanan Yesus. Itulah yang kembali dibukukan oleh tuntunan, hikmat, dan ilham dari Roh Kudus. Yang ketiga, Islam percaya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kenapa Kristen tidak percaya Al-Quran? Tidak adil katanya. Ya mohon maaf. Kristen sudah tuntas dan selesai, khususnya Alkitabnya. Setelah Yesus tidak ada lagi. Saya tidak menghargai, menghormati keyakinan, iman dari saudara-saudara di luar Kristen. Tapi ini doktrin ajaran kekristenan yang bersumber dari data dan fakta Alkitab. Justru sebenarnya, saya coba bertanya kepada Bapak Ibu Saudara di luar kekristenan. Kalau dikatakan percaya kepada Taurat, mana Tauratnya? Tunjukkan kepada kami. Percaya kepada Zabur, Zaburnya mana? Percaya kepada Injil, Injilnya mana? Kalau percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil, Tuhan berkuasa memelihara firman-Nya, jangan sampai diubah oleh siapapun. Kalau nanti ditujukan kepada kitab Kristen, kan sudah diubah menurut perspektif dari orang-orang luar kekristenan. Berarti Tuhan tidak berkuasa menjaga firman-Nya yang sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau begitu, karena Tuhan berkuasa menjaga kemurnian, keaslian daripada kitab yang diturunkan,
Mana sekarang Taurat, Zabur, dan Injil itu? Tolong tunjukkan kepada kami. Mana Taurat, Zabur, dan Injil yang asli itu? Jangan katakan tidak ada lagi, tidak mungkin, karena Tuhan berkuasa untuk memelihara firman-Nya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu dia. Nah, sekarang begini, saya katakan tadi, setelah Yesus, kami tidak lagi ada setelah Yesus. Yang kami yakini, kami percayai, cukup penutupnya, puncak pewahyuan, risalah kenabian, risalah pewahyuan itu, puncaknya dalam diri Yesus. Yang tentunya cerita tentang Yesus telah dikanonkan dalam Alkitab. Itulah yang kami yakini. Kitab-kitab setelah Alkitab itu tidak lagi menjadi takaran dan ukuran standar bagi orang-orang Kristen. Karena puncaknya sudah ada dalam diri Yesus. Mana buktinya Pak Pendeta? Saya bacakan untuk kita. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 2 lah. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Perhatikan di sini waktu. Setelah pada zaman dahulu. Maksudnya di sini telah pada zaman perjanjian lama. Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Maksudnya bangsa Israel. Dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi di zaman dahulu Tuhan berbicara dengan berbagai cara kepada bangsa Israel melalui nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini final, gak ada lagi yang lain. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai hal berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kenapa kami tidak percaya setelah Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru? Karena puncak risalah kenabian dan puncak dari pewahyuan itu ada dalam diri Yesus Kristus. Gak ada lagi yang lain. Itu konteks keyakinan, pengertian, doktrin, ajaran, pemahaman kekristenan. Yang keempat, apakah ada yang hafal kitab Injil? Memang ini menjadi satu tantangan yang terus diumbar oleh saudara-saudaraku dari luar kekristenan. Kalau kami banyak yang hafal kitab suci kami, kalau tidak ada satu pun. Karena perspektif mengerti, memahami Alkitab dengan kitab suci saudara-saudaraku dari orang luar kekristenan itu berbeda. Penekanannya berbeda. Kalau kami orang-orang Kristen, tidak ada dalam seluruh Alkitab berkata, hafal Alkitab. Gak ada. Pelajari Alkitab, kenali Alkitab, eksplorasi, gali Alkitab, paham dan mengerti Alkitab. Itu dia. Jadi jangan memaksakan kehendak. Kalau memang itu merupakan sebuah tradisi dan kebiasaan bagi saudara-saudara di luar kekristenan, silahkan. Kita menghargai itu. Tapi jangan paksakan, kita juga harus hafal kitab suci kita. Tapi kalau kita mengerti, ya kita mengerti dong. Kalau bagi saya, ya kita bersyukur, bangga dengan saudara-saudara kita. Banyak yang hafal kitab sucinya. Tapi bagi saya, yang terpenting terutama adalah bagaimana saya mengerti, memahami kandungan dari Alkitab itu. Daripada tahu hafal tapi nggak mengerti, lebih bagus saya mengerti sekalipun memang perlu juga untuk mendalaminya terus-menerus. Jadi penekanan pendekatan yang berbeda dalam memahami kitab suci itu jangan dipaksakan kepada orang lain. Kalau memang itu yang menjadi standar atau ada pahala, ada upah ketika menghafal itu, ya silahkan. Kita tidak merecoki mengurusi itu. Tapi kami konteks Kristenan, bagaimana kami paham, bagaimana kami mengenal, bagaimana kami mengerti Alkitab itu. Bagaimana kandungannya, bagaimana isinya, apa yang dikatakan di sana.
Bukan konteksnya hafal semua dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan itu yang menjadi penekanan dalam konteks Kristenan. Tapi mengerti dan memahami. Saya tidak panjang lebar, kiranya apa yang sudah saya bahas dapat mencerahkan kita semua. Baik saudara-saudaraku dalam konteks Kristenan maupun dari luar kekristenan. Yang jelas, Yesus itu disebut Tuhan. Dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia, dia diangkat menjadi Tuhan oleh Allah sendiri, menjadi penguasa atas sorga dan bumi. Bahkan nanti di akhir zaman menjadi hakim yang adil, di mana setiap lidah akan mengaku Yesus itu Tuhan, setiap lutut akan sujud menyembah kepadanya. Wajib hukumnya. Tapi kalau nanti itu sudah masuk kepada penghakiman, gak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kalau sekarang masih ada yang mengeraskan hati, tidak mau terbuka percaya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, lebih bagus di hidup ini saja. Akui dan buka hati untuk percaya terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, maka engkau pasti diselamatkan. Daripada nanti hanya pengakuan karena dipaksa. Wajib setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, setiap lutut sujud menyembah kepadanya. Daripada nanti, lebih baik sekarang. Yesus itu Tuhan. Itu adalah gelar, fungsi, jabatan, kepenguasaan. Tapi Yesus disebut Allah dalam konteks Kristen adalah dalam eksistensi keberadaan sebagai firman. Kenapa kita mengakui dia, menyembah dia sebagai firman? Karena dia mencipta segala sesuatu, termasuk juga orang-orang yang tidak mau mengakuinya. Engkau ada di dunia ini karena dicipta dan dirancang oleh firman dalam keesaan bersama Bapa dan Rohnya. Kiranya ulas